Guys, selamat datang di channel Pounds Motovlog. Nah, ini video pertama gua. Ya kenalin, nama gue Pounds, Epa lebih tepatnya. Selamat datang di channel gua, di video pertama gua. Kali ini gua lagi pengen muter-muter aja nih di sekitar Gunung Kidul. Nggak semua sih, ya paling beberapa doang. Ya ikutin terus. Jadi di video pertama kali ini gua nggak mau ngebahas apa-apa dulu. Gue pengen muter-muter aja dulu di sekitaran Gunung Kidul. Gak semua sih, paling daerah-daerah deket sini aja. Buat kalian yang misalnya lagi di Jogja, coba deh main ke Gunung Kidul. Banyak banget tempat-tempat wisata sih. Mau pantai, walaupun namanya gunung, cuma di sini pantainya banyak berderet. Gua nggak bisa sebutin satu-satu karena gua nggak hafal semua. Tapi gua udah beberapa gua udah samperin, kayak Pantai Krakal, Baron gitu-gitu. Enak sih. Dan di sana kalau Pantai Krakal kalau nggak salah ya, jadi nggak ada uang masuk, cuma uang parkir doang. Enaknya gitu. Dan emang pantainya kecil, jadi cuma enak buat nongkrong gitu. Nggak bisa kalau misalkan lu mau berenang di pantai gitu-gitu, nggak bisa. Soalnya nih ya jalur-jalur pantai yang pantainya tuh lebih banyak ke tebing gitu, jadi arusnya juga lumayan kuat. Ya, gua nggak lewatin daerah Gopindulnya, gue cuma jalan ke arah Gopindulnya tadi, di pertigaan tadi yang ada tuh gitu. Tadi mestinya lurus kalau lo pengen ke Gopindul. Nih gua ke jalan lain, gue mau ya muter-muter aja ke arah kota. Soalnya kalau lewat jalan biasa bosen sih, jalannya gitu-gitu aja. Ini pengen yang, kalau bagi kalian yang suka sama ngeliatin pemandangan sawah-sawah gitu, lebih enak ke sini. Walaupun jalannya ya sedikit jelek sih menurut gue, cuma so far so good lah kalau lu emang mau lewat sini. Banyak kalau sebenarnya kalau ke daerah sini banyak jalannya. Ada beberapa jalan masuk yang mengarah ke Gopindul gitu. Ini kayak gini ini bagus banget loh. Coba sekarang lagi musim panen, jadi kalau menurut gue jadi kuning gimana gitu, jadi bagus. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue sawah tuh bagusan hijau semua sih, cuma karena ini lagi musim panen jadi kuning gitu. Padi-padinya lagi pada dipanen gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang mau ke daerah sini nih bawa mobil, mendingan lewat jalan utama sih, jangan lewat sini karena jalannya lumayan kecil. Dan deket sawah-sawah gini kadang ada kayak anak kecil lagi main, atau enggak lagi orang-orang sini lagi nyebrang mau ke sawah gitu-gitu. Jadi kalau lewat sini gue saranin lu naiknya motor kalau mau lewat sini gitu. Oh iya, ini motor yang gue pakai Yamaha Bison tahun rakitan 2014 apa 2013 gitu. Cuma gue belinya tahun 2014
awal ya, berarti ini tahun rakitan 2013 sih sebenarnya. Jadi kenapa gue milih motor ini? Pertama, dulu gue sebenarnya nggak suka banget sama motor Bison. Nggak tahu kenapa, kayak gue ngeliatnya tuh jelek gitu. Apalagi kalau lu lihat dari rem belakang ya, masih tromol. Kayak menurut gue tuh wah ketinggalan jauh banget nih apa sama saing-saing lain. Walaupun pada zamannya itu fiction yang lama itu juga masih banyak, dan baru keluarnya fiction yang baru gitu. Cuma gue kenapa akhirnya pilih Bison? Nah ya kena racun sih sebenarnya. Dulu gue senengnya kayak tipe-tipe motor yang sport gitu, cuma bukan yang fairing, sport kayak naked gitu, kayak kayak kalau dibilang sekarang tuh MT25 gitu-gitu dan yang lain-lainnya gitu. Terus mulai belakangan ini sekitar pas gua masih SMA itu sekitar 2014-2015 malah gua berubah gitu loh. Maksudnya dulu gue yang seneng yang sport, yang menurut gua enak nih buat ngebut gitu-gitu, malah gue berubah jadi seneng kayak motor-motor yang tipe-tipe touring gitu, yang seenggaknya nyaman gitu loh buat dipakai jarak jauh gitu-gitu. Ya akhirnya gue mutusin beli inilah. Akhirnya keracun juga kan. Gue sebelum beli motor ini juga gue masuk ke grup-grup Facebook dulu. Gue ngeliat style Bison tuh bagusnya diapain sih gitu loh. Ternyata gue lihat bagus-bagus kok. Kayak ini motor menurut gue semi kanvas gitu loh. Lu pengen modif jadi motor fairing masuk, lu pengen modif jadi motor touring masuk, lu pengen ubah jadi apapun sebenarnya masuk gitu. Cuma menurut gua ini lebih masuk ke modif touring yang pakai box gitu-gitu, lebih gagah gitu loh. Dan juga ternyata setelah gue beli motor ini, yang awalnya gua remehin di rem belakang, ternyata rem belakangnya ya nggak buruk-buruk amat sih, ngebantu lah gitu. Tapi sekarang gue sebenarnya pengen masang box di motor gue, cuma di kosan gue di Solo itu tempat parkirnya buat masuknya tuh kecil, makanya gue bingung juga apakah gue masang box atau enggak. Tapi sebenarnya gue udah punya itu sih, setback. Ukurannya juga lumayan gede, jadi lumayan membantu lah. Akhirnya ya gue putusin aja. Sampai sekarang sih belum gue pasang box karena udah ada setback yang menurut gue udah membantu banget. Ya seenggaknya ribetnya cuma pas hujan doang sih, mesti pasangin jas hujannya gitu. Terus alasan gue milih motor ini juga karena dari kalau dibandingin secara fisik sama motor-motor sekelasnya kayak CB, kayak Fiction, apalagi dulu Fiction masih yang Fiction lama itu, ini kelihatannya paling gagah. Dan juga salah satu yang yang akhirnya berani ngeluarin pakai ban-ban gede gini, ukuran 100 di depan, 120 di belakang tuh kayaknya sih baru ini sih, kalau yang kelas 150 cc waktu itu ya yang gue tahu. Makanya gue pilihnya ini aja karena menurut gue ya bagus gitu loh. Dan juga waktu itu gue ngelihatnya jarang gitu masih di jalan. Kayaknya kalau misalkan gue Fiction dengan badan gue yang besar ini, kayaknya jatuhnya tuh kebanting gitu. Badan Fiction itu menurut gue kecil ya kalau dibandingin sama Bison. Jadi akhirnya gue lebih milih Bison. Dulu gue ada orang bilang Bison ini lembet, ya udah. Gue buat nyampe 100 itu lumayan susah sih, karena bukan susah, maksudnya agak lama buat nyampe ke kecepatan 100. Karena ya nggak tahu sih, maksudnya kalau dibandingin sama motor 150 cc yang lain,
eh soalnya ini juga masih karbu, dan karbunya karbu vakum, bukan karbu konvensional. Jadi banyak yang bilang buat narik tuh jadinya jelek gitu. Banyak yang nyaranin kalau emang lo pakai Bison, ganti ke PE28 atau enggak lu pakai karbu King katanya, biar tarikannya lumayan gitu loh. Cuma gue masih sampai sekarang masih standar karena sayang aja gitu. Gue nunggu garansi ini motor habis dulu sebenarnya gitu. Terus yang jeleknya lagi, kalau yang tahun yang baru yang gue beli ini itu nggak ada lampu switch lampunya gitu. Jadi lampunya nyala terus, dan gue pasang akhirnya saklar baru ada di balik holder HP ini, nggak kelihatan gitu. Biar ya sebenarnya ini nggak lumayan sih kalau misalkan belum biasa sama motor gua, jadi agak susah nyari tombol lampu gitu. Soalnya ada di sini kehalang sama holder HP ini gitu. Dan juga banyak blog yang bilang, blog-blog otomotif yang bilang Bison ini sebagai pionir motor-motor sekarang yang akhirnya ngeluarin motor dengan ban-ban yang besar, dengan velg-velg yang lumayan gitu. Ya emang menurut gue sih bener juga sih. Dulu ketika zaman-zamannya dulu, Vixen, Tiger, Scorpio, yang motor-motor dibilang motor kencang, itu yang makanya ban-ban kecil. Nah makanya mereka bisa kenceng gitu loh, karena bannya juga kecil gitu. Jadi enteng buat mereka narik gitu. Dan juga kalau di sekelasnya ya, ini yang punya shock depan teleskopik yang paling besar ukurannya. Gue lupa ukurannya berapa, sekitar 41 mm apa berapa gitu, gue lupa. Itu sekelas Ninja loh gitu loh. Akhirnya ya gue putuskan lah ini gitu. Dan gue sebenarnya nggak terlalu seneng ngebut gitu. Gue seneng jalan-jalan ya sekitar 80, ya mentok-mentok 100 lah gue kalau ngebut gitu. Cuma kalau di jalan gini ya 60 sampai 80 lah gitu. Jadi motor ini pas lah kalau buat gue yang pengen jalan-jalan dengan kecepatan segitu. Nah itu sih. Pauns undur diri, dan see you next videos. Bye.